Baik, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang latihan-latihan dari bab rumus-rumus trigonometri. Di kesempatan kali ini, pembahasan akan saya langsung sajikan dengan tayangan. Jadi harapannya nanti kalian bisa melihat per apa istilahnya, per tulisan, per tahap bisa lebih jelas lagi. Nah, di sini saya punya 9 soal yang terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, itu tentang bagaimana kita menemukan nilai dari suatu model trigonometri, dan yang nomor 6 sampai dengan 8 itu tentang pembuktian. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 A, kita punya sin 22 cos 8 plus cos 22 sin 8. Nah, kalau kita lihat di sini antara 22 kemudian di sini 8 itu sudah satu tipe. Sin 22 cos 8 plus cos 22 sin 8. Jadi ini A, B, A, B. Sehingga kalau kita lihat sin cos plus cosin berarti sin jumlah, sehingga kita bisa tuliskan sin 22 tambah 8 atau sin 30 sama dengan setengah. Kemudian yang nomor 2, 2 cos kuadrat 22,5 derajat min 1. Nah, kalau kita lihat di sini 2 cos kuadrat 22,5 derajat min 1. Kalau ini 22,5 dimisalkan sebagai A, di 2 cos kuadrat A min 1 itu bentuk lain dari cos sudut ganda. Sehingga kita bisa tuliskan dari cos 2 kali 22,5 atau cos 45 atau hasilnya setengah akar 2. Lalu yang C, sin 7pi per 8 min sin pi per 8. Nah, di sini kita lihat sin min sin. Kita punya rumus untuk bentuk sin min sin itu 2 cos jumlah dibagi 2 kalikan sin selisih dibagi 2. Ingat di sini saya sarankan untuk bentuk pi tidak usah dirubah ke dalam bentuk derajat dulu, tapi masih bentuk pi saja. Jadi kita proses sin min sin 2 cosin 2 cos 7 pi per 8 tambah pi per 8 bagi 2. Yang ini selisihnya diperoleh 8 pi per 8 atau pi bagi 2 memperoleh nilai 90. Nah, di sini untuk bentuk sin 3 pi per 8 tidak usah digubris dulu karena kita sudah memiliki nilai cos 90, dimana cos 90 itu nilainya adalah 0, sehingga apapun itu, entah itu sin 67, sin 50 dan seterusnya, kalau misalkan di sini sudah kita punya 0, maka hasilnya pasti 0. Kemudian D, tangan 40 min tangan 10 per 1 plus tangan 40 tangan 10. Kalau kita lihat 40 dan 10 itu berulang, jadi ini 40, ini 10. Jadi tan A min tan B dibagi 1 plus tan A kali tan B itu merupakan rumus dari tan selisih. Jadi tan 40 kali 10 atau tangan 30 atau sekitar 3 akar 3. Kemudian yang E, 2 sin 97,5 derajat cos 52,5 derajat. Nah, ini kita punya bentuk 2 sin cos. 2 sin cos penjabarannya adalah sin tambah sin. Sin jumlah tambahkan dengan sin selisih. 97,5 tambahkan 52,5 150. Nanti kita gunakan relasi 180 min 30 sehingga diperoleh sin 30 derajat, dan sin 45 itu setengah akar 2 sehingga hasilnya adalah setengah plus setengah akar 2. Kemudian yang terakhir yang 1F, sin 67,5 cos 67,5. Kalau kita lihat di sini sudutnya sudah identik, sehingga kita lihat sin A cos A. Nah, kita punya bentuk itu 2 sin A cos A, bentuk lainnya adalah sin sudut ganda. Sehingga karena di sini belum ada 2, kita paksakan dari 2, tapi kali 2 maksud saya
tapi juga kita wajib mengalihkan dengan setengah agar nilai tetap tidak berubah. Hingga 2 sin 67,5 cos 67,5 sama dengan setengahnya masih, ini menjadi sin 2 kali 67,5 diperoleh 135 setengah sin 135. Kita pakai sudut relasi, diperoleh sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2 dikalikan setengah sama dengan 1/4 akar 2. Itu untuk nomor 1. Baik, kita lanjut ke nomor kedua. Soalnya seperti ini. Diberikan cos A min B dibagi cos A plus B sama dengan 7/3. Tentukan cos 2A jika A adalah sudut lancip dan nilai tangan B itu sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat apa yang kita miliki itu bisa mungkin kita maksimalkan. Di sini kita punya cos A min B per cos A plus B sama dengan 7/3. Udah, berarti ini yang kita uraikan. Jadi cos selisih menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Sedangkan cos jumlah berubah menjadi cos A cos B min sin A sin B. Ruas kanannya 7/3. Kemudian karena ruas kiri pecahan, ruas kanan juga pecahan, kita kali silang. Jadi 3 dikalikan ke bagian kiri, kemudian yang cos A cos B min sin A sin B dikalikan ke 7, juga diperoleh 3 cos A cos B plus 3 sin A sin B sama dengan ruas kanannya 7 cos A cos B min 7 sin A sin B. Nah, dari sini kita lihat antara ruas kiri dan kanan apakah ada yang sama. Ada. Di sini kita miliki 3 cos A cos B sebelah ruas kanan. Ruas kanan juga kita punya 7 cos A cos B, sehingga 7 cos A cos B bisa kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga 3 dikurangi 7 negatif 4. Kemudian 3 sin A sin B, di sini ada min 7 sin A sin B, sehingga 3 sin A sin B kita pindahkan ke kanan, sehingga min 7 min 3 min 10, dan kita pindahkan min 10 kita pindahkan ke kiri, jadi nanti min 4 per min 10 atau 4 per 10. Kemudian di sini yang kita miliki selanjutnya adalah bentuk tangan B itu sama dengan 2. Nah, oleh karena itu dari sini antara ruas kiri kita punya cos A cos B, ruas kanan punya sin A sin B, kita munculkan bentuk tangan. Otomatis kita butuh sin bagi cos. Nah, di ruas kanan kita punya sin A sin B, ruas kiri kita punya cos A cos B, sehingga cos A cos B pada ruas kiri kita pindahkan ke kanan, sehingga diperoleh sin A sin B dibagi cos A cos B. Nah, di sini kita peroleh 4 per 10 jadi 2/5, sin A per cos B jadi tangan A, sin B per cos B jadi tangan B, dan tangan B nya sama dengan 2 kita pindahkan ke sini, kita substitusikan, sehingga kita peroleh 2 kali tangan A, jadi 2 tangan A sama dengan 2/5, sehingga kita dapatkan tangan A sama dengan 1/5. Nah, untuk ini tangan A sama dengan 1/5, kita sudah bisa mulai untuk menemukan bentuk cos 2A. Bagaimana caranya? Ini bentuknya di sini. A adalah sudut lancip, berarti kita manipulasikan sebagai sebuah segitiga siku-siku. Tangan A, tangan D, sa. Tangan desa 1, 5, otomatis di sini akar 26. Nah, sehingga kita bisa mulai menemukan cos 2A itu bisa kita jabarkan jadi 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min, nah sin A itu kan sin demi depan lebih miring, 1 per akar 26 dikuadratkan jadi 2 kali 1/26 diperoleh 1/13. 1 min 1/13 sama dengan 2/13.
Ini untuk jawaban yang nomor 2. Untuk nomor 3, soalnya seperti ini. Jika A min B itu sama dengan 60 derajat dan sin A sin B itu sama dengan 3/8, maka tentukan nilai dari cos A plus B. Di sini tugas kita mencari bentuk cos A plus B. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu nanti kita akan merubah apa atau dari cos A plus B. Kita akan merubah ke bentuk seperti ini. Cos A plus B adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, dari yang telah kita uraikan ini, kira-kira apa sih yang kita sudah ketahui? Oh, di sini kita sudah punya sin A kali sin B itu 3/8. Berarti ini beres. Tinggal kita menemukan cos A kali cos B itu berapa. Lalu kita lihat di sini, kita juga punya A dikurangi B sama dengan 60 derajat. Ingat bentuk rumus cos ganda, cos untuk jumlah sudut dan selisih sudut itu bentuknya sama, cos cos sin sin, bedanya hanya di plus sama minus, sehingga bentuk A min B sama dengan 60 derajat kita bisa buat ke dalam bentuk ini, cos. Jadi cos A min B itu sama dengan cos 60, dimana cos 60 sama dengan A, dan cos A min B penjabarannya adalah cos A cos B plus sin A sin B. Sin A sin B kita sudah tahu 3/8, kita masukkan ke sini sehingga kita bisa dapatkan cos A cos B sama dengan setengah kurangi 3/8 atau 1/8. Nah, kita sudah dapatkan nilai cos A kali cos B, kita tinggal masukkan ke sini. Cos A kali cos B sama dengan 3/8 dikurangi dengan sin A sin B nilainya 3/8, diperoleh hasilnya adalah negatif 1/8. Oke, kemudian kita lanjut ke yang nomor 4. Di sini soalnya adalah akar 2 cos kuadrat A dikurangi di dalam akar 2 plus akar 2 plus 2 cos 8A. Nah, di sini permasalahannya adalah gimana caranya kita menyelesaikan atau menghilangkan bentuk akar pertama, kedua, dan ketiga. Otomatis kita akan menilik ke bentuk akar yang paling kecil dulu. Akar 2 tambah 2 cos 8A. Nah, di sini kalau asal kita keluarkan, kita tidak punya bentuk kuadrat. Selain itu, di sini masih bentuk penjumlahan, dimana 2 tambah 2 cos 8A tidak bisa langsung kita keluarkan, sehingga kita perlu menghilangkan angka 2 ini dulu agar bisa menjadi sebuah variabel, sebuah bentuk, biar nanti bisa kita keluarkan akarnya. Dengan apa? Dengan ini, cos 8A. Manipulasinya adalah cos 8A diubah jadi 2 kali 4A, diperoleh sebuah sudut ganda. Nah, karena kita butuh menghilangkan angka 2 di sini, berarti kita harus merubah cos sudut ganda memuat bentuk negatif 1, sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk 2 cos 2 kali 4A berubah menjadi 2 cos kuadrat 4A min 1. Kenapa pakai yang 2 cos kuadrat 4A, tidak yang 1 min 2 sin kuadrat? Karena yang kita butuhkan adalah min 1 di sini. Karena min 1 nanti ketemu dengan 2, hasilnya min 2. Sehingga min 2 di sini bisa menghilangkan angka 2 yang di depan. Yang ini sama 2 kali 2 4 cos kuadrat 4A. Di sini 2-nya hilang, kita tersisa 4 cos kuadrat 4A. Kemudian ini bisa kita keluarkan dan akarnya, akar 4 sama dengan 2 cos kuadrat 4A di akar, hasilnya cos 4A. Kalau diperhatikan antara akar yang terkecil ini 2 tambah 2 cos 8A, di sini 2 cos 4A plus 2, motifnya sama, sehingga kita lakukan hal yang sama,
untuk menghilangkan angka 2 di sini dan mengeluarkan bentuk berikut ke keluar dari bentuk akar yang kedua ini. Prosesnya sama sampai ditemukan bentuk akhirnya seperti ini. 2 cos kuadrat A min 2 cos A. Maaf, 2 cos 2A. Nah, di sini bentuk cosnya sudah kuadrat, harusnya nanti bisa keluar. Tapi karena di sini masih pengurangan, kita tidak bisa mengeluarkannya langsung. Sehingga kita harus menggabungkan di dua ini. Caranya gimana? Ini kita punya cos sudut ganda, kita jabarkan agar memuat cos kuadrat A, yaitu cos 2A kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A min 1, sehingga kita uraikan lagi 2 cos kuadrat A min 2 dalam kurung 2 cos kuadrat A min 1, kurungnya kita hilangkan. Di sini masih min 2 ketemu 1 plus 2, kemudian sini min 2 kali 2 min 4. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 2 cos kuadrat A min 4 cos kuadrat A menjadi 2 cos kuadrat A min. Nah, di sini juga masih 2 min 2 cos kuadrat A. Belum bisa kita keluarkan. Sehingga keluarkan dari akar. Sehingga kita perlu sederhanakan 2 sama 2 di sini sama, kita keluarkan. Jadi 2 kali dalam kurung 1 min cos kuadrat A. Ingat, bentuk ini 1 min cos kuadrat itu sudah kita miliki sebelumnya, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, sehingga 1 min cos kuadrat itu bentuk lain dari sin kuadrat, sehingga untuk bagian ini menjadi akar 2 kali sin kuadrat A. Akar 2 nya masih tetap dan sin kuadratnya berubah menjadi sin A. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 tipenya sama dengan yang nomor 4, hanya perbedaannya di sini 2 sin kuadrat A. Kalau yang sebelumnya itu 2 cos kuadrat A, dengan proses yang sama sampai ini proses sama masih sampai dengan di sini. Kemudian gimana caranya menggabungkan 2 sin kuadrat A dengan 2 cos kuadrat A? Kita ubah cos 2A biar memuat sin kuadrat A, yaitu kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Kita buka kurungnya jadi 2 sin kuadrat A 2 kali 1 2, 2 kali min 2 min 4 sin kuadrat A, hingga diperoleh akar 2 dikurangi 2 sin kuadrat A. Masih belum bisa kita keluarkan dari akar, 2 nya kita keluarkan dulu. 2 dalam kurung 1 min sin kuadrat A, dimana 1 min sin kuadrat A itu bentuk lain dari cos kuadrat A. Jadi bentuk akhirnya akar 2 cos kuadrat A. Akar 2 nya masih, terus cos kuadratnya berubah menjadi cos A. Untuk yang nomor 5. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya harap ini bisa kalian mudah pahami. Dan seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Saya pun juga begitu. Saya manusia, saya juga seorang guru. Jadi apabila selama saya menjelaskan di sini, saya melakukan kesalahan, mohon kritik dan saran. Dan kalian bisa kirimkan via WhatsApp atau SMS di nomor berikut, Instagram atau lain. Cukup sekian, sampai ketemu lagi video berikutnya. Salam.